Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasri Zulfitriati dengan NIM 23174. Pada materi kita hari ini adalah Basic NumPy Fundamentals. NumPy adalah core library untuk komputasi ilmiah di Python, yang artinya hampir semua library data science seperti Pandas, OpenCV, sampai TensorFlow semuanya bergantung pada NumPy di bawahnya. Ada 3 keunggulan utama NumPy dibanding list Python biasa. Yang pertama itu size, struktur data NumPy jauh lebih hemat memori. Yang kedua, performance, yang dimana NumPy lebih cepat dari list biasa karena operasinya dieksekusi di level C. Yang ketiga, functionality, yang dimana NumPy punya fungsi matematika dan aljabar linear yang sudah dioptimasi. Kalau kalian mau referensi cepat, ada NumPy cheat sheet dari DataCamp yang linknya ada di sel ini. Selanjutnya, import NumPy, yang dimana import NumPy as NP. Pada baris pertama, kita import NumPy dari NumPy dengan alias NP. Penulisan as NP adalah konversi standar yang dipakai hampir semua orang di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat NP di kode manapun, itu artinya NumPy. Mulai sekarang semua fungsi NumPy kita akses lewat prefix NP. Selanjutnya, cek versi NumPy, yang dimana np.version. Kita cek versi NumPy yang berhasil menggunakan atribut version. Outputnya 1.16.5. Ini berguna untuk memastikan versi library yang kita pakai, karena beberapa fitur baru hanya tersedia di versi tertentu. Selanjutnya, membuat vektor baris, yang dimana vektor row sama dengan np.array 1, 2, 3, 4, 5, 6 print vektor row, yang dimana baris pertama komentar yang menjelaskan ini adalah vektor baris di axis 0. Baris ketiga np.array adalah fungsi utama untuk membuat array NumPy. Kita masukkan list Python 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ke dalamnya, dan NumPy mengubah menjadi sebuah array. Hasilnya disimpan di variabel vektor row. Selanjutnya, baris kelima kita cetak hasilnya dengan output 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Perhatikan tidak ada koma di antara elemennya. Ini adalah tampilan khas NumPy array. Selanjutnya, cek shape vektor baris, yang dimana print vektor row shape. Kita cek shape dari vektor row yang dimana outputnya 6. Ini artinya array ini punya 6 elemen dan hanya 1 dimensi. Tanda koma setelah 6 itu penting. Ia menandakan ini adalah tuple dengan 1 elemen, bukan tuple 6 sesuatu, yang berarti 2 dimensi. Selanjutnya, cek tipe data vektor row dengan tipe vektor row, yang dimana kita cek tipe dari vektor row menggunakan fungsi tipe. Outputnya numpy.array. Selanjutnya, n-array adalah singkatan dari n-dimensional array, yaitu tipe data inti dari NumPy. Semua array yang kita buat dengan np.array akan bertipe n-array. Selanjutnya, membuat vektor kolom, yang dimana pada baris pertama komentar penjelasan ini adalah vektor kolom di akses pertama. Baris ketiga, untuk membuat vektor kolom, perhatikan bahwa setiap elemen dibungkus dalam list tersendiri. 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kita punya list of list. Baris kelima, kita cetak hasilnya. Tampilkan outputnya berbeda dari vektor baris tadi. Setiap angka akan di baris tersendiri, membentuk kolom vertikal. Selanjutnya, cek shape vektor kolom, yang dimana print vektor kolom shape. Selanjutnya,
Selanjutnya, cek shape-nya output 6, 1. Artinya, array ini punya 6 baris dan 1 kolom. Inilah perbedaan mendasar antara vektor baris 6 dan vektor kolom 6, 1. Keduanya punya 6 elemen tapi orientasinya berbeda. Selanjutnya, membuat matriks 2 dimensi, yang dimana matriks sama dengan np.array 1, 2, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9. Print matriks, yang dimana baris pertama dan sampai ketiga kita buat matriks dengan np.array. Di dalamnya ada list of list. Setiap list dalam adalah satu baris matriks. Baris pertama 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5. Baris kedua 4, 5, 6, 6. Dan baris ketiga 7, 8, 9, 9. Penulisannya sengaja dirapikan dengan identitas supaya terlihat seperti matriks sesungguhnya. Dan baris kelima hasilnya dicetak dalam format matriks 3 baris 4 kolom. Selanjutnya, cek shape matriks, yang dimana matriks.shape. Kita cek shape dari matriks, outputnya 3, 4. Artinya matriks ini punya 3 baris dan 4 kolom. Aturan pembacaan .shape selalu baris kolom untuk matriks 2 dimensi. Selanjutnya, cek tipe matriks, yang dimana tipe matriks. Tipe ini matriks juga numpy.array. Sama dengan vektor tadi. Di numpy tidak ada perbedaan tipe antara vektor 1 dimensi dan matriks 2 dimensi atau 3 dimensi. Semuanya array, yang membedakan hanya jumlah dimensinya. Selanjutnya, np.zero array 1 dimensi semua 0, yang dimana 0 matriks sama dengan np.zero 100 print 0 matriks, yang dimana pada baris pertama itu np.zero atau 100 membuat array 1 dimensi dan yang berisi 100 elemen bernilai 0.0. Perhatikan defaultnya adalah float, bukan integer, terlihat dari titik desimal 0. Di outputnya baris ketiga kita cetak hasilnya dan terlihat deretan 0.0 sebanyak 100 elemen. Selanjutnya, np.zero 6,2 error, yang dimana np matrix sama dengan np.zero 6,2 print 0 matrix, yang dimana ini contoh yang sengaja dibuat salah. Kita mencoba membuat array 6 kali 2 dengan cara yang keliru, memberikan dua argumen terpisah 6 dan 2. Hasilnya tipe error. Data type not understood. Kenapa? Karena parameter kedua np.zeros bukan urutan kolom, melainkan tipe data. Jadi numpy menginterpretasikan 2 sebagai dtipe yang tentu saja tidak valid. Selanjutnya, np.zeros62 array 2 dimensi yang benar, yang dimana 0 matrix sama dengan np.zeros62 print 0 matrix. Pada baris pertama, cara yang benar untuk membuat array 2 dimensi dengan memberikan ukuran sebagai tuple di dalam kurung 6 dan 2. Artinya 6 baris dan 2 kolom. Perhatikan ada 2 kurung luar untuk panggilan fungsi, untuk pemanggilan fungsi, kurung dalam untuk tuple ukuran. Selanjutnya, baris ketiga, outputnya adalah matriks 6 baris 2 kolom, semua berisi 0. Selanjutnya, np.zeros 26 2 baris 6 kolom, ini mana 0 matriks sama dengan np.zeros 26 print 0 matriks, yang dimana kita balik urutannya 2, 6, artinya 2 baris dan 6 kolom. Outputnya adalah matriks horizontal yang lebih lebar. Ini membuktikan bahwa urutan tuple ini penting. Angka pertama selalu baris, angka kedua selalu kolom. Selanjutnya, np.zeros 5 baris 7 kolom. Contoh lain dengan ukuran berbeda, 5,
7 menghasilkan matriks 5 baris 7 kolom. Polanya sama, hanya ukurannya yang berubah. Selanjutnya NP0 452 array 3 dimensi, yang dimana sekarang kita naik ke 3 dimensi 4 2 3 4 5 2, yang artinya 4 layer 5 baris per layer dan kolom per baris, atau bisa dibayangkan sebagai 4 baris 5 kolom, kedalaman 2. Outputnya terlihat seperti 4 kelompok matriks 5 kali 2, masing-masing berisi 0. Ini adalah dasar dari representasi gambar-gambar berwarna pun adalah array 3 dimensi dengan kedalaman 3 untuk channel RGB. Selanjutnya NP on 60 array 1 dimensi semua 1, yang dimana on matriks sama dengan np.ons 60 print 1 matriks, yang dimana pada baris pertama np.ons 60 membuat array 1 dimensi berisi 60 bernilai 1.0, sama seperti np0. Defaultnya adalah float. Baris ketiga outputnya adalah deretan 1 sebanyak 60 elemen. Selanjutnya np.ons 49 4 baris 9 kolom, yang dimana dengan tuple 4 9 kita buat matriks 4 baris 9 kolom, semua isinya 1. Pola penulisannya persis sama dengan np0, hanya nama fungsinya yang berbeda. Selanjutnya np.linspace 15 default, yang dimana baris pertama np.linspace 15 membuat array dari angka 1 sampai 5 tersebar secara merata. Secara default tanpa argumen ketiga, NumPy membuat 50 elemen. Sel ini tidak ada outputnya karena tidak ada print. Selanjutnya print linspace default, yang dimana print generate matrix. Kita cek hasilnya, terlihat 50 angka mulai dari 1.0 sampai 5.0. Beri selisih antara elemennya sama persis sekitar 0.0816. Inilah yang dimaksud evenly space atau tersebar merata. Selanjutnya np linspace 153, yang dimana 3 elemen. Generate matrix sama dengan np.linspace 153 print generate matrix. Baris pertama sekarang kita tambahkan argumen ketiga, artinya kita minta 3 elemen dari 1 sampai 5. Baris kedua outputnya 1, 3, dan 5. 3 angka yang terbesar merata 1, yang tersebar merata 1, lalu 3 tengah-tengahnya, lalu 5. Selanjutnya np.linspace 155, yang dimana 5 elemen. Generate matrix np sama dengan np.linspace 1, 5, dan 5 print generate matrix dengan 5 elemen dari 1 sampai 5. Outputnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tepat angka bulat semua karena selisihnya pas 1. Ini cara yang sangat elegan untuk membuat deret angka merata. Selanjutnya np.linspace 056, yang dimana 6 elemen. Generate matrix sama dengan np.linspace 056 print generate matrix dari 0 sampai 5 dengan 6 elemen. Outputnya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perhatikan bahwa nilai dari awal dan akhir selalu include di np.linspace. Dan selanjutnya np.linspace 0, 10, 3, yang dimana 3 titik. Generate matrix sama dengan np linspace 0, 10, 3 print generate matrix. Dari 0 sampai 10 ambil 3 titik outputnya, yang dimana
0, 5, dan 10. 3 titik yang membagi rentang 0 sampai 10 secara merata. np.linspace ini sangat berguna nanti saat kita perlu membuat sumbu grafik atau menghasilkan data latih secara terstruktur. Selanjutnya tampilan isi matriks, yang dimana kita tampilkan kembali isi matriks 2 dimensi yang sudah kita buat sebelumnya. Matriks berukuran 3x4 dengan baris 0 adalah 1, 2, 3, 5. Baris pertama 4, 5, 6, 6. Dan baris kedua adalah 7, 8, 9, 9. Selanjutnya kita akan mengakses baris berdasarkan indeks, yang dimana matriks 1. Kita akses baris indeks 1 dari matriks menggunakan kurung siku. Ingat, indeks di Python dimulai dari 0, jadi indeks 1 adalah ke baris kedua. Outputnya array 4, 5, 6, 6 seluruh ke baris kedua. Selanjutnya akses baris dengan indeks negatif, yang dimana matriks negatif 1. Indeks negatif 1 selalu merujuk ke elemen terakhir. Dalam hal ini, baris terakhir. Ini adalah fitur Python standar yang juga berlaku di NumPy. Outputnya array 7, 8, 9, 9, baris paling bawah. Selanjutnya, akses menggunakan slice. Selain indeks tunggal, kita bisa mengakses rentang baris menggunakan slice. Selanjutnya, slice matriks 1, yang dimana matriks 1.2 ini artinya ambil dari baris indeks 1 sampai akhir. Outputnya adalah 2 baris terakhir, baris indeks pertama dan kedua. Tanda titik 2 tanpa angka setelahnya berarti sampai habis. Selanjutnya, slice matriks 0.2, yang dimana matriks 0 dan 2 ini artinya ambil dari 0, indeks 0 sampai sebelum indeks 2, jadi hanya indeks 0 dan 1. Perlu diingatkan, batas akhir pada slice itu eksklusif. Indeks 2 itu tidak ikut. Outputnya 2 baris pertama. Selanjutnya, akses list 2 dimensi biasa, yang dimana mylist sama dengan 1, 2, 3 dan 4, 5, 6. Mylist 0. Untuk perbandingan ini adalah list biasa Python, yang dimana mylist 0 mengambil elemen pertama dari list, yaitu 1, 2, 3. Outputnya 1, 2, 3 baris pertama. Selanjutnya, akses elemen spesifik di list 2 dimensi, dimana mylist 0, 1. Mylist 0, 1 ini artinya ambil baris 0 dulu, lalu dari situ ambil elemen indeks pertama, indeks 1. Outputnya 2. Di list Python, mengakses kolom harus dilakukan satu persatu dengan cara seperti ini. Selanjutnya, tampilkan matriks NumPy. Kita lihat kembali matriks NumPy kita di NumPy. Di NumPy ada cara yang jauh lebih powerful untuk mengakses kolom, yaitu menggunakan comma notation, dimana matriks, baris, dan kolom. Selanjutnya, akses kolom terakhir, yang dimana matriks titik 2 negatif 1, yang dimana sintaks matriks titik 2 negatif 1, tanda titik 2 di bagian baris berarti semua baris, dan negatif 1 di bagian kolom berarti kolom terakhir. Jadi kita ambil semua baris tapi hanya kolom paling akhir. Outputnya array 5, 6, 9, nilai terakhir dari setiap baris. Selanjutnya, akses kolom indeks pertama, yang dimana dengan cara yang sama, matriks 1 matriks titik 2 1 mengambil semua baris dari kolom indeks pertama atau kolom kedua. Outputnya array 2, 5, 8, semua nilai di kolom kedua dari atas ke bawah.
Selanjutnya kombinasi slash baris dan kolom, yang dimana kita lihat lagi matriksnya. Sekarang kita mau akses elemen 5, 6, 6, yaitu elemen dari baris indeks pertama mulai kolom indeks 1 ke kanan. Selanjutnya akses matriks 1, 1.2, yang dimana matriks 1, 1.2 ambil baris indeks pertama, indeks 1, lalu dari baris itu ambil mulai kolom indeks 1 sampai akhir. Outputnya array 5, 6, 6, persis yang kita inginkan. Selanjutnya target akses 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada sel ini kita mau mencoba akses submatriks, yang dimana 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu 2 baris pertama dengan 3 kolom pertama. Selanjutnya akses matriks 0.2, 0.3, yang dimana baris dari indeks 0 sampai sebelum 2 baris 0 dan 1, dan kolom dari indeks 0 sampai sebelum 3 kolom 0, 1, dan 2. Outputnya array 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, submatriks 2 kali 3 yang kita inginkan. Selanjutnya membuat matriks 3 dimensi, yang dimana matriks sama dengan np.array 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita buat matriks 3 dimensi. Struktur listnya berlapis 3. Paling luar ada 2 kelompok masing-masing dari 2 baris, dan setiap baris punya 3 elemen. Hasilnya adalah array berukuran 2, 2, 3, 2 layer, 2 baris, 3 kolom. Selanjutnya akses layer pertama matriks 0, yang dimana matriks 0 mengakses layer pertama indeks 0 dari matriks 3 dimensi. Hasilnya adalah matriks 2 dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu indeks ini matriks 3 dimensi mengambil 1 layer penuh. Selanjutnya akses layer kedua matriks 1, yang dimana matriks 1 mengakses layer kedua. Outputnya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya akses baris dalam layer matriks 0, 1. Matriks 0, 1 ini layer 0 baris 1. Kita masuk ke layer pertama, lalu ambil barisnya yang indeks 1. Outputnya array 4, 5, 6, baris kedua dari layer pertama. Selanjutnya akses matriks 1, 1, yang dimana layer 1 baris 1, kita masuk ke layer kedua, ambil baris kedua. Outputnya array 10, 11, 12. Selanjutnya tampilan seluruh matriks 3 dimensi. Kita tampilkan seluruh matriks 3 dimensi untuk melihat strukturnya secara keseluruhan sebelum melakukan slash yang lebih kompleks. Selanjutnya akses matriks 1, 1, 1. Ini sudah menggunakan 3 dimensi sekaligus. Layer pertama, baris pertama, lalu dari sana ambil semua elemen indeks 1 sampai akhir. Outputnya array 11, 12, elemen kedua dan ketiga dari 10, 11, 12. Selanjutnya akses matriks 1, 1, 0.2, yang dimana layer pertama, baris pertama, ambil elemen indeks 0 sampai sebelum 2. Outputnya 10, 11, 2 elemen pertama dari 10, 11, 12. Selanjutnya akses elemen 3, 6, dan matriks 0, 2, negatif 1, yang dimana kita mau mengakses elemen 3, 6, yaitu elemen terakhir dari setiap baris di layer ke 0. Baris pertama komentar baris kedua matriks 0.2, negatif 1, artinya layer ke 0, ambil semua baris titik 2 dari masing-masing baris, ambil elemen terakhir negatif 1. Outputnya adalah
array 3, 6, elemen terakhir dari baris 1, 2, 3, dan baris 4, 5, 6. Selanjutnya, akses elemen 8, 11 dengan matriks 1, titik 21. Yang dimana semua baris ambil elemen di indeks 1 dari setiap baris. Layer 1 isinya 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Elemen indeks 1 dari baris pertama adalah 8, dari baris kedua adalah 11, outputnya array 8, 11. Selanjutnya, cek shape, yang dimana outputnya matrix.shape, outputnya 2, 2, 5. Membuktikan matriks ini berukuran 2 layer, 2 baris per layer, 5 elemen per baris. Selanjutnya akses 9, 9, yang dimana matriks 1, 0, 2, 4. Jawabannya matriks 1, 0, 2, 4. Kita masuk ke layer 1 yang isinya 7, 8, 9, 9, 10 dan 1, 3, 3, 1, 0. Lalu ambil baris ke 0 yang dimana 7, 8, 9, 9, 10. Lalu dari sana ambil slice indeks kedua sampai sebelum 4, yaitu elemen indeks 2 dan 3. Hasilnya array 9, 9. Selanjutnya akses 1, 3, 3, yang dimana matriks 1, 1, 3 ini layer pertama isinya 7, 8, 9, 9, 10, 1, 3, 3, 1, 0. Ambil baris pertama yaitu 1, 3, 3, 1, 0. Lalu slice dari awal sampai sebelumnya indeks 3, yaitu elemen indeks 0, 1, 2, 3. Hasilnya array 1, 3, 3. Selanjutnya, definisi matriks uji di type, yang dimana matriks sama dengan np.array 1, 2, 3, 5, 5, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Kita buat ulang matriks 2 dimensi berukuran 3 kali 5 dengan nilai integer. Selanjutnya cek dtype default, yang dimana matrix.dtype. Kita cek tipe data default dari matriks yang berisi angka bulat, outputnya dtype int 32. Nanti secara otomatis memilih integer 32, yang dimana integer 32 bit. Untuk angka bulat di sistem Windows, setiap elemen memakan 4 bytes memori. Selanjutnya konversi ke Win16, yang dimana matriks sama dengan matrix.astype np.win16. Metode .astype ini digunakan untuk mengubah tipe data array. Win16 adalah assigned integer 16 bit, bisa menyimpan angka 0 sampai 65.535 dan setiap elemen hanya memakan 2 bytes. Cocok untuk data gambar grayscale. Selanjutnya cek di type setelah Win16, yang dimana matrix.dtype. Sekarang dtype-nya sudah berubah menjadi Win16, perubahan berhasil. Selanjutnya cek nbytes setelah Win16, yang dimana matrix.nbytes. Nbytes menghasilkan total memori yang dipakai array dalam bytes. Hasilnya 30. Matriks 3 kali 5 sama dengan 15 elemen. Setiap elemen Win16 sama dengan 2 bytes, jadi 15 kali 2 sama dengan 30 bytes. Selanjutnya konversi ke integer 32, yang dimana matriks sama dengan matrix.astype np.integer 2. Kita balik ke integer 2, assigned integer 32 bit,
yang bisa menyimpan angka negatif. Setiap elemen memakan 2 bytes. Selanjutnya, cek dtype integer 32. Ini mana matrix.dtype. Dtype kembali ke integer 32. Selanjutnya, cek n bytes setelah integer 32. Sekarang, .n bytes ini mengambil 15 elemen dan dikali 4 bytes sama dengan 60 bytes. 2 kali lebih besar dari win 16. Ini menunjukkan betapa pentingnya memilih tipe data yang tepat, terutama saat bekerja dengan gambar berukuran besar. Selanjutnya, konversi ke win 8, yang dimana matriks sama dengan matriks dot astype np.win8, yang dimana np.win8 ini adalah WinSize integer 8 bit, hanya bisa menyimpan angka 10 sampai 255. Ini adalah tipe data standar untuk pixel gambar. 0 sama dengan hitam, 255 sama dengan putih. Selanjutnya kita cek di type win8, yang dimana matriks sama dengan matriks titik dot dtype. Dtype sekarang win8. Selanjutnya shape, yang dimana matriks dot shape ini shape mengambil tuple dimensi array, outputnya 3, 5. Berarti 3 baris dan 5 kolom. Ini yang paling sering kita cek saat bekerja dengan data. Selanjutnya shape 0 jumlah baris, yang dimana shape 0 ini mengakses elemen pertama dari tuple shape, yaitu jumlah baris, outputnya 3. Ini sangat berguna saat kita perlu tahu jumlah baris secara dinamis dalam kode. Selanjutnya size total elemen, yang dimana matrix.size. Size mengembalikan total jumlah elemen dari array, outputnya 15. Dari 3 kali 5 sama dengan 15. Berbeda dengan .size yang memberi informasi per dimensi. .size langsung memberi total jumlah elemen. Selanjutnya .ndim untuk matriks 2 dimensi, yang dimana matriks.ndim. .ndim mengembalikan jumlah dimensi array matriks 2 dimensi. Kita punya outputnya 2. Ini berguna untuk memverifikasi apakah array kita 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Selanjutnya np.max, yang dimana np.max matriks mencari nilai maksimum dari seluruh elemen matriks, outputnya 10, elemen terbesar di seluruh matriks. Selanjutnya np.min, yang dimana np.min ini mencari nilai minimum, outputnya 1. Selanjutnya np.mean, yang dimana np.mean matriks menghitung rata-rata dari seluruh elemen. Untuk outputnya 5, 733, jumlah semua elemen dibagi jumlah elemen. Selanjutnya np.median, yang dimana menghitung nilai tengah median. Nampi mengurutkan semua elemen lalu mengambil nilai tengah, outputnya 6, 0. Selanjutnya np.std, yang dimana menghitung standar deviasi. Ukuran seberapa terbesar data dari rata-ratanya, outputnya sekitar 2, 5, 1, 6. Semakin besar nilainya, semakin beragam datanya. Selanjutnya np.var, yang dimana menghitung varians kuadrat dari standar deviasi, outputnya 6, 329. Selanjutnya np.power, yang dimana memangkatkan setiap elemen dengan pangkat 3. Elemen 1 di elemen 1, elemen 2 jadi elemen 8, elemen 3 jadi 27, dan seterusnya. Selanjutnya np.skrt, yang dimana menghitung akar kuadrat dari setiap elemen. Elemen pertama jadi 1.0,
Elemen keempat sebenarnya tidak ada, tapi matriks dot shape ini matriks dot shape 0 sama dengan 2, jadi akar 2 sama dengan 1414 dan seterusnya. Selanjutnya np dot max dengan axis 1, yang dimana np dot max ini sama seperti np dot max, tapi bisa menentukan axis. Axis sama dengan 1, artinya operasi dilakukan sepanjang kolom. Selanjutnya np dot argmin dengan axis 1, yang dimana kebalikannya mencari indeks dari nilai minimum per baris. Outputnya array 0, 0, 0. Nilai terkecil di setiap baris ada di indeks 0, yaitu elemen paling kiri. Selanjutnya cek shape awal, yang dimana matriks dot shape, shape-nya 3 baris, 4 kolom, total 12 elemen. Selanjutnya reshape ke 3, 2, 2, yang dimana kita reshape ke 3 dimensi dengan bentuk 3, 2, 2, 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12, sampai mengubah matriks 2 dimensi menjadi array 3 dimensi dengan 3 layer. Masing-masing berukuran 2 kali 2. Ini adalah operasi yang sangat umum untuk pemrosesan gambar. Selanjutnya reshape ke 6, 2, yang dimana reshape ke 6, 2, 2 ini yaitu 6 baris, 2 kolom. 6 kali 2 sama dengan 12 valid. Selanjutnya definisi matriks A dan B. A sama dengan np.array 1, 3, 1, 5, 2, 1. B sama dengan np.array 0, 0, 1, 3, 5, 1. Kita definisikan dua matriks A dan B, keduanya berukuran 2 kali 3. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ukuran kedua matriks harus sama persis. Selanjutnya A plus B. A plus B melakukan penjumlahan elemen with. Setiap elemen A dijumlahkan dengan elemen B pada posisi yang sama, ini mana 1 plus 0 sama dengan 1, dan seterusnya. Selanjutnya 3.5 kali B, perkalian skalar dengan bilangan desimal 3.5 kali B. Setiap elemen B dikalikan 3.5, hasilnya output menjadi float. Selanjutnya A dikali B adalah perkalian elemen with, setiap elemen dikalikan dengan pasangannya. Selanjutnya np.transpose A, yang dimana A transpose sama dengan np.transpose A transpose menghasilkan transpose dari A, disimpan dari A transpose. Kita tampilkan hasilnya, outputnya array 1, 5, 3, 2, 1, 1. Shape-nya sekarang 3 kali 2, baris dan kolom A saling bertukaran posisi. Selanjutnya transpose dan transpose. Ini mana np.transpose transpose. Kita transpose lagi A transpose. Hasilnya kembali ke bentuk aslinya, array 1, 3, 1, 5, 2, 1, yaitu matriks A semula. Selanjutnya definisi X dan Y, yang dimana matriks X berukuran 2 kali 3, baris matriks Y berukuran 3 kali 4. Perhatikan kolom X sama dengan 3 dan baris Y sama dengan 3 sama, jadi dot produk bisa dilakukan. Hasilnya berukuran 2 kali 4. Selanjutnya np.yt xt, yang dimana trik untuk membalik urutan
gunakan transpose YT berukuran 3 kali 4 dan XT berukuran 3 kali 2. Sekarang kolom YT 3, baris XT 3 valid. Hasilnya matriks 4 kali 2 yang merupakan transpose dari np.xy. Ini adalah aturan transpose produk xy pangkat t sama dengan y pangkat t x pangkat t. Selanjutnya matriks A, yang dimana A sama dengan np.resep np.linspace 1, 10, 20, 4, 5. Kita buat np.linspace 1, 10, 20 langsung di dalam np.resep. Hasilnya langsung ke resep menjadi matriks 4, 5 ini. Selanjutnya help np.random.ranin, yang dimana help dalam kurung np.random.ranin. Kita gunakan help untuk mencoba dokumentasi dari np.random.ranin. Dari outputnya kita tahu parameter pertama adalah low, batas bawah inklusif. Parameter kedua high, batas atas eksklusif, dan parameter size untuk menentukan jumlah atau ukuran output. Selanjutnya selanjutnya np.random.normal, yang dimana print np.random.normal 1.0 0.1 10, yang dimana menghasilkan 10 angka acak dari distribusi normal dengan rata-rata 1.0 dan standar deviasi 0.1. Hasil angkanya yang berkisaran sekitar 1.0 seperti 1000, 148, 1134, 0378 dan seterusnya. Untuk sekian itu semua materi basic NumPy fundamentals. Kita sudah membahas cara membuat array dari 1 dimensi sampai 3 dimensi, berbagai cara mengakses elemen dengan indexing dan switching, tipe data dan pengaruhnya pada memori, atribut deskriptif array, fungsi-fungsi matematika bawaan, operasi antar matriks dimulai dari perjumlahan sampai dot produk, resep, hingga cara menghasilkan nilai acak. NumPy ini adalah fondasi dan dari hampir semua library data science. Jadi pastikan konsep-konsep ini benar-benar dipahami sebelum kita lanjut ke Pandas dan computer vision. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.